Oke, di kesempatan kali ini gue akan nge-breakdown teman-teman ya, gimana caranya untuk melakukan entry ya di market XAUUSD hari ini. Gue pakai contoh untuk video kali ini yaitu di gold ya, yaitu melakukan entry dengan cara price action atau smart money concept atau apapun itu ya. Di sini gue kasih tahu ke kalian gimana cara gue untuk nge-entry di XAU ini, mulai dari analisa di time frame yang lebih besar ya, kemudian alasan-alasannya nanti kenapa ini mesti buy atau mesti sell gitu ya. Gue akan breakdown di video ini ya. So kalian mungkin bisa belajar sedikit dari video ini ya, dan mungkin bisa ada pencerahan juga dari video ini. Langsung aja teman-teman, gue akan kasih lihat ke kalian. Nah seperti ini. Ini adalah grafik dari XAUUSD. Gue menggunakan trading view teman-teman di sini ya untuk charting ya. Nah, di sini gue akan breakdown dulu teman-teman ya. Pertama ya, gue itu menggunakan multi time frame ya, multi time frame strategi lah seperti itu ya. Dan time frame yang gue gunakan itu berbeda-beda ya acuannya, tergantung gue pengen trade-nya itu seperti apa. Maksudnya trade-nya itu apakah gue mau scalpingan atau gue mau intraday atau gue mau swing kayak gitu ya. Nah di sini gue kasih contoh ke kalian kalau misalnya gue mau entry intraday ya. Di sini ini marketnya gue kasih contoh di market sekarang aja ya, current, yaitu di tanggal 10 Juni ya. Sekarang gue sekitar jam 11 malam ya, jam 11 kurang 10. Jadi ini gue kasih market yang terkini aja ya, dan gue kasih contoh ke kalian ya. Pertama teman-teman, untuk intraday gue pasti entry-nya itu menggunakan M15 atau M5 gitu ya, antara dua ini gitu ya, dengan roadmap gue, acuan gue di H1 dan juga H4 atau dua itu gitu ya. Sometimes untuk entry gue bisa pakai M30, tapi setelah gue pelajari terutama beberapa bulan terakhir ini ya, untuk intraday pakai M30 di gold itu terlalu panjang range-nya gitu ya. Jadi nanti itu akan berpengaruh ke resiko manajemen kalian ya, antara ya stop loss dan juga take profitnya tentunya. Makanya supaya nggak kepanjangan, gue turun ke M15 atau M5. Itu pun sudah sangat cukup untuk intraday ya. Oke, pertama ya yang gue lakukan itu adalah gue buka dulu time frame yang roadmapnya besarnya gitu ya. Nah kalian bisa lihat ya di H1 di sini contohnya, gue sudah ke H1. Kalian bisa perhatiin di sini bahwa marketnya itu bergerak turun ya, bergerak turun yang cukup drastis ya. Otomatis kalian pasti berpikir, oh kalau gitu nih pasti trennya turun, kita cari sell. Nah, belum tentu teman-teman ya. Di sini di H1 ini yang bisa kalian lakukan ya, pertama tentu jelas melihat tekanan market ya, atau pressure-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, betul pressure-nya memang turun, tetapi kita jangan mengambil asumsi bahwa kita akan langsung sell dulu gitu ya. Tapi kita bisa tandain dengan menggambar retracement-nya kayak gini, karena ini low-nya sudah terbentuk ya. Jadi kita bisa bikin retracement-nya seperti ini. Nah, sesudah itu kita bisa kasih area ya, di area-area yang cukup bagus. Kok begini? Di area-area yang cukup bagus ya, gua kasih seperti ini di 38 sampai 618 Fibo-nya. Itu yang paling simple gitu kan. Nah sesudah itu berarti Fibo-nya ini supaya nggak mengganggu, gue delete aja. Nah karena gue sudah gambar areanya. Ya ini adalah area Fibo 38 sampai 61-nya gitu kan. Nah sesudah itu di H1 ini gue bisa melihat lagi blocker-blocker atau area-area supply atau demand yang terdekat ya. Otomatis di sebelah sini ya, ini ada harga bertumpuk ya. Di sini bisa gue jadikan acuan untuk sebagai blocker kayak gitu ya. Nah, di sini gue ganti warnanya biar nggak beradu sama tadi area Fibo. Gue kasih warna hijau muda kayak gini. Oke. Nah jadi di H1 gue sudah dapat dua area ini ya. Ini yang apa namanya, yang gue pasti selalu lakukan pada saat gue trade kayak gitu. Nah dari sini gue tahu sekarang berarti current price-nya itu berada di area blocker, area yang kemungkinan dia bisa balik arah ke bawah gitu. Tetapi jangan lupa target di atas ini masih lebih bagus, masih lebih kencang ya. Jadi ada kemungkinan harga itu harus ngambil order yang di atas dulu kayak gitu. Itu harus ada di mindset kalian ya. Oke. Nah sesudah itu baru gue turun ke M15 pertamanya. Nah disinilah gue baru mulai
melihat apakah ada possible entry di sebelah sini. Nah, kita tahu ya di area hijau ini kan itu area untuk nge-sell ya. Jadi di sini kalau bisa gua tambahin ini adalah sell area lah kayak gitu ya. Nah, ini warnanya jadi merah sendiri nggak apa-apa. Oke, jadi sell area gitu kan. Kenapa? Karena di sini ada area blocker atau order block gitu kan. Nah, ya udah di sini sell area yang bisa gue lihat adalah nextnya cari momentum. Apakah ada momentum yang mendukung dia untuk sell? Nah, di sini ya momentumnya kira-kira sudah ada atau belum ya? Kalau menurut kalian. Nah, kalau menurut gua teman-teman ya, di sini belum muncul ya untuk arah ke bawah belum muncul. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya, di sebelah sini ini gua ganti warna hijau aja ya. Di yang warna hijau ini ya, ini adalah candle impulsif ke arah bullish yang otomatis ini juga sebagai ibaratnya tuh tahanan ya. Supaya harganya nggak brojol ke bawah gitu. Makanya kalian bisa lihat begitu dia masuk ke bawah, deket-deket area bawahnya ini masih di dalam satu area nih kalau kalian tarik ya. Nah, itu dia harganya ada rejection gitu ya. Dan malah dia di candle sebelah sini itu muncul bullish impulsif lagi gitu kan. Nah, ini artinya berarti buyer itu masih kuat teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita bisa gambar pattern-patternnya atau pola-polanya, yaitu adalah seperti ini ya, kita bisa gambar. Ini nggak perlu gambar sampai bawahnya gini gitu ya. Ini kalau kalian mau gambar gini juga bebas terserah gitu ya. Tapi kalau saya cukup resistance-nya aja karena itu yang kita fokuskan kan ya. Nah, ini kita perhatiin di sini ada resistance trend line-nya yang minor teman-teman ya. Dan ini sudah di break ke atas. Berarti kalau misalnya kalian mau nge-sell di sini itu kurang bijak ya. Kenapa? Karena secara pola dia masih menunjukkan bullish pressure ya. Jadi tekanan bullishnya masih masih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-sell di sini ya, itu ibaratnya stop loss kalian tuh akan probabilitas kenanya tuh akan lebih besar gitu. Kita kan harus tetap menghitung probabilitas. Nah, ini stop loss area kalian kan akan di atas kotak ini ya. Jadi di 2314. 2306, 2314 itu hampir 100 pips teman-teman. Ya, tepatnya itu 80 pips ya. Dan menurut saya itu agak sayang ya kalau misalnya kalian entry di sini dan kena stop loss ya, dan probabilitasnya untuk menuju ke sini cukup besar kayak gitu. Dibanding dengan apa? Dengan dari 2306 atau 2306-an sampai ke 2302 ya. Area sini itu cuma 40 pips teman-teman ya, setengahnya gitu kan. Jadi menurut saya kalau di kondisi seperti ini itu kalian masih bisa untuk buy ya. Jadi menurut saya akan lebih bijak kalau misalnya kalian nge-buy dulu. Kayak gitu. Dengan alasan tadi ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, di dalam analisa trade ini atau analisa forex itu yang paling sulit itu bukannya textbook oriented gitu ya. Bukannya kita melihat kalau misalnya kalian belajar di H1 nih candlenya bearish arahnya masih tekanannya ke bawah berarti kita sell gitu ya. Nah, kalau kalian tidak detail teman-teman ya, otomatis kalian akan kena drawdown itu cukup dalam ya. Nah, gunanya kalian belajar analisa apapun itu ya technical khususnya gitu ya, tapi apapun itu kalian belajar tentang Elliott Wave, kalian belajar tentang supply and demand, kalian belajar tentang smart money konsep gitu ya. Tujuannya kalian belajar itu adalah kalian mendapatkan analisa yang sedetail mungkin sehingga kalian itu bisa meminimalisir yang namanya resiko gitu ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini saya lebih prefer untuk nge-buy ya, untuk takaran intraday trade saya. Jadi saya mendingan trade buy, saya dari sini nge-buy, target saya tadi 80 pips ya sampai sini, dengan stop loss saya itu cuma 40 pips ya. Jadi saya dapat risk reward ratio-nya itu 1 dibanding 1.7 ya, atau 1.8 ya, itu nyaris ke 1/2. Ya, jadi menurut saya ini akan lebih fair gitu ya dibandingkan kalian nge-sell. Nih kalau misalnya kalian nge-sell di sini ya, saya short position di sebelahnya ya, saya kasih contoh. Kalian akan stop loss di sini ya. Terus kalian mau TP di mana ya? Mau TP di sini misalnya. Kalian mau bikin 1/7 juga ya. Yaitu di bawah banget. Mungkin nggak sih bisa seperti ini? Bisa aja mungkin ya. Cuman ya probabilitas trade yang sebelah sini itu akan lebih mungkin terjadi atau lebih mungkin kesampaian dibandingkan yang sebelah sini ya.
Di sini untuk turun ke bawah sini itu banyak halangan, banyak tantangan. Di sebelah sini ada blocker ya. Di sebelah sininya juga ada tantangan, ada blocker lagi yang bisa bikin dia ke atas. Jadi rintangannya itu untuk menuju target itu akan lebih sulit teman-teman. Kalau misalnya kalian memilih yang sell ini gitu. Jadi kalian bisa lebih baik kalian mengambil trade yang ini walaupun nanti ujung-ujungnya kena stop loss, tapi at least secara secara teknik, secara plan ini yang lebih benar ya, yang lebih make sense, yang lebih masuk akal dan yang lebih masuk perhitungan resikonya gitu ya. Jadi ingat teman-teman ya, trade itu bukannya sekedar mencari hasil akhir kalian pengen cuan terus ya, memang tujuannya pengen cuan, cuman yang paling terpenting adalah proses kalian ya, proses dalam memilih trade, proses dalam menjalani atau membuat trading plan yang benar seperti apa gitu ya. Kalau misalnya di forex itu kalau kalian mau trade sebenarnya gampang ya. Kalau misalnya kalian pengen asal trade aja itu setiap detik juga kalian bisa pencet buy, pencet sell gitu ya. Tapi yang penting sebagai seorang trader itu adalah kalian memilih trade yang betul-betul sesuai dengan resikonya ya, dan juga manajemennya kalian semuanya, dan tentunya prinsip-prinsip kalian dalam trading harian kalian seperti apa itu ya. Kalau kalian sudah punya hal tersebut, maka akun kalian tuh akan lebih baik dan pasti akan berkembang gitu ya sebagai seorang trader. Jadi ingat ya teman-teman ya, itu adalah langkah-langkah saya ya, cara saya untuk nge-breakdown suatu trade ya seperti itu. Jadi walaupun di H1-nya tadi sekali lagi dia ke arah bearish gitu ya, kita belum tentu langsung sell ya. Kita harus lihat dulu area-area yang terbentuk ya, target-target dia untuk koreksi ke atas bisa sampai mana koreksinya. Ini kan dia kalau misalnya ke atas ini sampai sini dia baru turun, tetap masih turun gitu kan. Tetapi kita bisa makan pergerakan ke atasnya dulu atau pergerakan korektifnya ya ke arah atas ya. Jadi dalam hal ini di H1-nya pergerakan korektifnya dia itu bisa sampai ke area 2325 sampai ke 2350. Itu masih korektif pergerakannya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah yang mau gue jelasin dan cara gue untuk nge-breakdown market seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengambil sesuatu manfaat dari video ini ya teman-teman ya. Gitu aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video seperti ini, kalian bisa like video ini. Kalau kalian suka banget dengan video ini, kalian bisa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian lain tentang video ini yang membutuhkan tentunya ya. Dan juga kalian bisa komen nih di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau gue bahas. Kalau misalnya pertanyaan kalian menarik dan gue punya kapabilitas untuk menjelaskan, gue pasti akan bikin videonya buat kalian. Oke? Dan komen kalian itu sangat berharga untuk channel ini ya, dan sebagai feedback segala macam supaya channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.